Tribuners, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Kota yang akan memperbincangkan terkait bidang kawasan permukiman khususnya pada sarana dan prasarana kawasan permukiman. Untuk itu hari ini kita sudah bersama 3 analis sarana dan prasarana kawasan pemukiman. Yang pertama ada Bapak Rizal STMT, yang kedua ada Bapak Erwin STMT dan juga ada Bapak Samsudin STMT yang akan berbincang bersama kita pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Tribuners, selamat pagi Pak. Seperti apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, meskipun cuaca lagi tidak bersahabat ya Pak ya. Baik, dan juga ini terkait kawasan pemukiman khususnya di sarana dan prasarana yang akan kita perbincangkan pada hari ini. Mungkin sebelum jauh kita lebih lanjut, mungkin dapat Pak Rizal jelaskan kepada Tribuners seperti apa gambaran umum begitu Pak, tugas, pokok dan fungsi dari tim sarana dan prasarana kawasan pemukiman. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ilu dan pemirsa Tribuners yang berbahagia, kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar nomor 76 tahun 2021 tentang kedudukan organisasi kerja dan tata kerja organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu. Kami di Dinas Perumahan memiliki 4 bidang teknis. Salah satunya adalah bidang kami, yakni bidang kawasan permukiman. Di dalam program kerja yang akan kami jelaskan pada pagi hari ini para pemirsa Tribuners, kami di kawasan permukiman itu setidaknya mempunyai tugas dalam hal menyusun, mengordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi terkait kawasan bidang teknis yang pertama itu adalah penyelenggaraan penertiban rekomendasi izin kawasan perumahan dan permukiman, atau biasa di masyarakat itu lebih mengenal atau para pelaku usaha mengenal dengan istilah tim teknis pengesahan set plan kawasan perumahan dan kawasan permukiman. Yang kedua, yang menjadi tugas pokok kami di bidang kawasan permukiman adalah bagaimana penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dalam luasan sampai dengan 10 hektar. Dan yang ketiga adalah penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Nah, kalau tadi yang kedua adalah permukiman saja, yang ketiga ini adalah penekanannya pada permukiman kumuh dan luasannya sampai dengan 10 hektar. Nah, dari ketiga dan kelima fungsi yang sesuai dengan amanat dari Perwali Kota Makassar itu, maka kami tentunya itulah yang menjadi dasar kami dalam berakselerasi dan berinovasi untuk melakukan pelayanan prima atau yang pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan kualitas kawasan permukiman. Mungkin sama juga dengan tema kita hari ini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Kota Makassar. Itu mungkin Mbak Ilo yang bisa kami jelaskan mengenai deskripsi singkat mengenai tugas dan fungsi kami selaku apalagi analis sarana dan prasarana kawasan permukiman Kota Makassar. Baik, dari tugas dan fungsi yang sudah Bapak Rizal jabarkan, mungkin seperti apa program-program kerja yang sudah ataupun juga sedang dijalankan untuk meningkatkan kualitas pemukiman khususnya di Kota Makassar, Pak? Sesuai dengan tugas dan fungsi kami itu, program utama Kota Makassar yang terkait dengan peningkatan kualitas permukiman ini, tentunya kami ada 2 parameter yang telah kami lakukan. Yang pertama itu dengan
perumusan kebijakan teknis terkait pedoman untuk pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman ini. Di tahun 2023 kemarin di dinas atau di bidang kami sudah menyusun pedoman atau rencana pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman atau lebih dikenal dengan istilah RP3KP. Di RP3KP inilah yang menjadi standar operasional bagi seluruh pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan di Kota Makassar yang terlibat dalam OPD teknis dalam hal peningkatan kualitas permukiman di Kota Makassar. Jadi kedudukan RP3KP ini adalah secara hierarki tetap berpedoman terhadap RT/RW Kota Makassar dan RDTR Kota Makassar. Meskipun RDTR Kota Makassar juga sementara disusun oleh teman-teman kami di Dinas Penataan Ruang, dan kemarin saya sempat hadiri uji publik untuk apalagi legalisasi penataan ruangnya. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan bahwa yang menjadi pedoman awal adalah dokumen RP3KP. Nah, dari dokumen RP3KP inilah sehingga kami bisa melakukan intervensi terkait solusi apa yang ingin diberikan untuk peningkatan kualitas permukiman. Salah satu contoh misalnya adalah bagaimana kita mengintervensi pekerjaan jalan-jalan di kawasan permukiman, jalan-jalan lingkungan di kawasan permukiman. Nah, sehingga apa yang telah Kota Makassar berikan bisa tepat sasaran. Yang kedua adalah yang paling kami apalagi istilahnya program Longwish. Ini adalah salah satu program utama yang sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota, bahwa program lorong wisata itu adalah salah satu juga upaya untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman di lorong-lorong, khususnya pada lorong-lorong yang berada di Kota Makassar. Itu mungkin yang bisa kami berikan, Mbak Ilu. Ya. Baik, dan juga terkait program-program itu tentunya beda penanganannya begitu Pak, antara kawasan pemukiman biasa dengan tadi yang sempat Bapak sebutkan kawasan pemukiman kumuh. Nah, kalau kawasan pemukiman kumuh sendiri, bagaimana kemudian pemerintah dalam menangani hal ini, khususnya pada analis sarana dan prasarana, Pak? Ya, untuk penanganan kumuh di Kota Makassar ini, intervensi pemerintah itu adalah pemerintah Kota Makassar di tahun 2023 kemarin juga telah menyusun dokumen sebagai kebijakan teknis untuk penanganan kumuh. Karena seperti kita ketahui bahwa pemerintah pusat itu mengalokasikan dana DAK untuk kawasan kumuh ini ketika pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia mampu menyediakan dokumen rencana rencana RP2KP ini, RP2KP-KPK. RP2KP-KPK ini adalah dokumen rencana penanggulangan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Nah, dari inilah yang menjadi konsen Kota Makassar dengan penyediaan RP2KPK ini, RP2KPK ini, sehingga lahir juga dari dokumen itu lahir juga SK Kumuh. SK Kumuh di Kota Makassar ini telah ditandatangani oleh Bapak Wali Kota per tahun 2022 kemarin. Jadi ada 18, setidaknya ada 18 titik kumuh di Kota Makassar yang menjadi fokus untuk penanganan khusus untuk peningkatan kualitas kawasan kumuh. Lanjut ke sebagai apa sih yang menjadi kriteria dari sehingga kawasan itu dikatakan kumuh. Nah, ini banyak yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat, seperti apa yang menjadi kriterianya. Sesuai dengan Permen PU nomor 2 tahun 2016 tentang penanggulangan kawasan kumuh, bahwa indikator kumuh itu setidaknya ada 7.
Jadi yang pertama itu adalah bagaimana ketika suatu kawasan itu tidak terpenuhi keteraturan bangunannya, tidak jalan lingkungannya. Yang ketiga adalah akses drainasenya, sanitasinya, air bersih, persampahan, dan proteksi pemadam kebakaran. Ketika 7 indikator kumuh ini tidak terpenuhi pada suatu kawasan, maka itulah yang menjadi tugas kami untuk mendelineasi kawasan kumuh yang 18 tadi. Nah, salah satu bentuk aksi yang telah dilakukan oleh dinas kami adalah yang tadi kami jelaskan, bahwa yang pertama itu adalah adanya intervensi mengenai alokasi dana khususnya DAK tematik di tahun 2023 kemarin. Di situ kami secara integrasi atau kolaboratif menangani kekumuhan di Kecamatan Mariso, Kumuh Mariso dalam hal ini di Bontoranu. Di sana kami bekerja secara kolaboratif menyelesaikan masalah kumuh. Misalnya kami di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani rumah tidak layak huninya dan penyelesaian jalan lingkungannya. Teman-teman di Dinas PU menyelesaikan kebutuhan air bersih dan drainasenya, dan mungkin di Dinas Lingkungan Hidup mengenai penghijauan dan persampahannya. Itulah mungkin yang bentuk-bentuk kolaboratif yang telah kami lakukan atau pemerintah Kota Makassar telah berikan untuk penanganan kumuh di Makassar. Terus yang kedua adalah yang sampai saat ini masih berlangsung adalah program Kotaku. Program Kotaku itu adalah kota tanpa kumuh. Kota tanpa kumuh ini mungkin secara spesifik kemarin mungkin telah dijelaskan oleh teman-teman kami di Dinas Perumahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Jadi kami sekedar memberikan deskripsi bahwa itu salah satu bentuk yang telah dilakukan oleh pemerintah kota mengenai penanganan kumuh. Mungkin sekian, Mbak. Baik, dan juga kalau kita membicarakan terkait kawasan kumuh, yang paling mungkin penting juga, salah satu yang paling penting di sana adalah terkait pengadaan ataupun juga penyediaan air bersih, begitu Pak Rizal. Nah, mungkin terkait air bersih ini, bagaimana kemudian upaya ataupun upaya yang dilakukan untuk menyediakan akses air bersih di pemukiman, apalagi ini sudah masuk musim penghujan begitu. Kalau banjir dan lain sebagainya tentu agak lebih sulit lagi untuk menyediakan air bersih. Kalau mengenai upaya apa yang telah pemerintah lakukan untuk penyediaan air bersih ini, tentunya secara umum saja mungkin kami bisa jelaskan bahwa penyediaan air bersih upaya yang telah dilakukan pemerintah kota dan pada umumnya oleh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Jadi ini adalah salah satu bentuk atau program kerja yang strategis bagi Kementerian Cipta Karya dan diterapkan oleh seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan untuk Kota Makassar mungkin yang telah kami lakukan itu adalah salah satu bentuknya adalah upaya mengenai penyediaan air minum atau penyediaan air minum sederhana di kawasan-kawasan permukiman. Dan ini kan bisa yang selama ini dilakukan oleh pihak PDAM dalam hal distribusi airnya. Yang kedua itu adalah bagaimana menyiapkan apalagi yang sedang digalakkan oleh Kementerian Cipta Karya itu adalah penyediaan air minum yang berbasis masyarakat. Ya, ini yang beberapa tahun kemarin sebenarnya yang sempat menjadi program Cipta Karya ini adalah PAMSIMAS yang kalau di kabupaten kota. Kalau yang kami di sini yang kerjasama dengan PDAM dalam hal SR atau sambungan rumah bagi masyarakat atau pelanggan air bersih. Yang ketiga itu adalah bagaimana penyematan teknologi penyediaan air minum ini. Misalnya salah satu bentuk adalah mengelola air laut menjadi tawar dengan cara sistem destilasi, atau bagaimana menyuling air laut ini sehingga kadar garamnya terangkat dan berubah menjadi tawar. Inilah mungkin yang salah satu bentuk yang penyematan teknologi yang kami maksud.
Terus yang kedua itu penyambatan teknologi adalah bagaimana menampung air hujan di saat musim hujan, lalu diberi desinfektan untuk mendapatkan mutu air bakunya. Iya, sehingga layak untuk diminum oleh masyarakat kita. Itu mungkin salah satu bentuk-bentuk upaya yang dalam hal penyediaan air bersih di Kota Makassar, Mbak. Baik, Pak Rizal mungkin dalam penataan kemudian juga terkait sarana dan prasarana termasuk tadi rumah kawasan kumuh begitu sejauh ini tantangannya apa Pak? Apakah memang anggaran atau ada tantangan-tantangan lain mungkin yang sudah ditemui oleh tim analis? Sesuai dengan pengalaman teman-teman semua mungkin bahwa tantangan terbesarnya adalah mengenai untuk peningkatan kualitas permukiman ini. Tantangan terbesarnya mungkin adalah kondisi existing kawasan itu sendiri, mulai dari kepadatan penduduknya, kepadatan penduduk, lahan yang semakin sempit di kawasan perkotaan dan sebagainya mungkin. Terus tantangan yang terbesar sebenarnya adalah perilaku atau karakteristik masyarakat kita yang berbeda-beda di setiap daerah. Mungkin kawasan untuk Kota Makassar ini mungkin yang tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat kita sehingga bisa lebih mengetahui atau menambah literasi masyarakat untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman ini. Ya. Baik, artinya masyarakat juga diajak untuk sama-sama menjaga kualitas begitu ya Pak ya, meskipun sudah artinya air bersih sudah disalurkan dan juga sarana dan prasarana kemudian infrastruktur sudah dibenahi, tetapi kalau masyarakat belum bisa artinya memelihara dengan baik itu juga menjadi sia-sia, artinya masa kita harus perbaiki terus-menerus begitu ya Pak ya, harus juga ada kerjasama dengan masyarakat. Nah selain itu juga terkait tadi sudah kita bahas terkait air bersih. Nah, kemudian juga yang penting di kawasan pemukiman, khususnya juga di pemukiman kumuh itu terkait infrastruktur dasar seperti jalan dan saluran drainase di permukiman itu seperti apa Pak? Mungkin dari Pak Samsudin bisa menjelaskan. Atas pertanyaannya, tadi sudah banyak dijelaskan oleh kawan kami terkait tupoksi dan segala dokumen yang menjadi pedoman kami dalam melaksanakan tugas di bidang kawasan permukiman. Jadi terkait pertanyaan tadi bahwa peningkatan infrastruktur dapat dilakukan dengan beberapa tahapan begitu. Jadi untuk tahapan infrastruktur ini untuk dapat dilaksanakan dengan tahapan perencanaan awal, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan dan evaluasi. Dalam tahapan pelaksanaan ini yang seperti tadi disampaikan oleh kawan kami bahwa pelibatan masyarakat itu sangat penting dalam proses perencanaan. Jadi masyarakat yang pendekatan masyarakat yang punya kebutuhan dasar yang harus kita laksanakan, sehingga dari awal memang penting untuk dilibatkan mulai dari pengusulannya, perencanaannya, sampai dalam tahap pelaksanaan nanti dia harus terlibat dalam mengawasi untuk tercapainya kualitas prasarana yang yang akan dibangun. Sekira tahapan perencanaannya pelibatan masyarakat itu tadi. Terus kedua, tahapan di pelaksanaan infrastruktur. Pada proses ini ada kerjasama antara dinas, rekanan pelaksana dan konsultan pengawas untuk lagi-lagi di situ tetap melibatkan masyarakat juga. Jadi itu pentingnya pelibatan masyarakat di setiap tahapan agar peran masyarakat ini betul-betul dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan yang ujung-ujungnya adalah merupakan kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri yang akan merasakan dan memanfaatkan prasarana yang akan dibangun, sehingga di semua tahapan itu masyarakat kita perlu dilibatkan sehingga muncul kesadaran masyarakat, muncul kepedulian
muncul tanggung jawab di situ. Jadi dengan sendirinya infrastruktur yang kita akan bangun bermanfaat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekira itu tahapan di infrastruktur yang terkait yang kita laksanakan di bidang kawasan permukiman itu yang teralokasi anggaran di kami adalah pelaksanaan pekerjaan jalan lingkungannya, drainase lingkungannya, termasuk rumah tidak layak huni atau bedah rumah yang dikenal oleh masyarakat. Saya kira itu sementara yang kami dapat berikan. Dan juga terkait pembangunan jalan dan drainase, mungkin Pak, seperti apa kendala yang ditemukan di masyarakat hingga hari ini? Apakah sudah sebagian ataupun juga kawasan-kawasan pemukiman sudah baik secara akses, mungkin jalan dan juga drainasenya seperti apa? Tadi sudah sedikit dijelaskan sama kawan kami Pak Rizal, kendala-kendala yang kami hadapi selama ini terkhusus pada kawasan-kawasan lingkungan yang menjadi prioritas untuk penanganan kami, yaitu di wilayah kawasan Kumuh dan lingkungan sekitarnya. Jadi kendala kami itu termasuk tadi ruang padatnya penduduk, sehingga ruang-ruang jalan-jalan sempit yang kita upayakan bisa melebarkan jalan, menyesuaikan standar jalan yang seharusnya ada di situ, itu kadang terkendala dengan akses-akses rumah masyarakat yang tumbuh menyempit, mengambil badan-badan jalan yang sudah sempit itu. Itu kendala-kendala yang paling utama di kami. Terus kedua, tadi itu penting, tadi ditambahkan alas hak itu terkait dengan penanganan rumah tidak layak huni itu wajib. Jadi itu juga yang menjadi kendala kami, karena masih banyak sekali rumah-rumah masyarakat kita yang seharusnya kita intervensi dengan perbaikan untuk menjadi layak, tetapi lagi-lagi terkendala dengan aturan tadi. Alas haknya yang rata-rata ini menjadi kendala, sehingga itu menjadi syarat utama untuk dilakukan penanganan, tapi terkendala di situ. Saya kira itu. Baik, jadi memang ada beberapa kendala termasuk tadi alas haknya ya Pak ya, terkait juga masyarakat dan juga yang menjadi problem juga di pemukiman ini terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah begitu Pak. Mungkin seperti apa pemerintah memastikan hunian yang layak bagi masyarakat kita yang berpenghasilan rendah ataupun juga mungkin mereka hanya bekerja serabutan dan lain sebagainya. Iya, dalam hal ini pemerintah sudah memfasilitasi melalui program rumah subsidi. Saya kira itu salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam hal untuk pemenuhan rumah yang layak huni untuk masyarakat kita yang notabene masih ada beberapa persen yang di bawah standar MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Itu jadi rumah subsidi sudah dihadirkan dalam bentuk program. Kira untuk bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kedua, saya kira yang terkait pemenuhan rumah layak huni ini termasuk rumah susun yang rusunawa yang kita hadirkan, yang kita ada beberapa tempat yang di dinas di bawah kewenangan Disperkim Kota Makassar, yaitu rusunawa Lete, Panambungan, dan Dayak, ada 3 titik, dan di situ menampung masyarakat yang tadi itu, yang masyarakat berpenghasilan rendah, dan rumah rusun ini kita kategorikan bahwa layak huni karena
sudah terfasilitasi dengan sarana prasarana dan kebutuhan air minum dan sanitasinya sudah sesuai dengan standar. Jadi itu poin kedua. Poin ketiga apa ya? Termasuk tadi bedah rumah. Saya kira itu bagian dari upaya pemerintah dalam hal masyarakat MBR kita, ya, dengan ada masyarakat MBR yang sudah punya rumah tetapi rumahnya masih kurang layak, sehingga dibenahi dalam bentuk program rumah tidak layak ini diintervensi dengan penanganan baik itu pembangunan baru, rehab, rekonstruksi, ada namanya peningkatan kualitas. Jadi ada 3 intervensi program yang khusus di rumah tidak layak huni itu. Dan seperti yang tadi dijelaskan oleh kawan kami, ada program tahun 2013 di Bontoranu, 2023 tahun lalu. Di situ kami Dinas Perumahan menangani RTLH sebanyak, targetnya 250 unit rumah sebenarnya, tapi yang realisasi 230 sekian. Jadi 230 itu terdiri dari, kalau tidak salah, 66 pembangunan baru. Ya, pembangunan baru ini diintervensi terhadap rumah yang sudah sama sekali tidak bisa dipertahankan lagi. Dan intervensinya itu penganggarannya nilai 50 juta untuk pembangunan baru. Ada peningkatan kualitas sekian jumlahnya, 200 sekian, sisanya yang dikategorikan peningkatan kualitas itu diintervensi dengan bantuan 20 juta. Jadi itu yang sudah kami lakukan tahun lalu. Mudah-mudahan itu saya kira sangat bermanfaat sekali. Itu adalah intervensi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perumahan. Baik Pak, dan juga terkait rumah tidak layak huni ini, mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa mungkin kriteria rumah tidak layak huni, apakah dari luas bangunannya, kemudian juga dari kondisi atap, dinding, dan lain sebagainya, mungkin Pak seperti apa? Ini sudah dijelaskan juga barangkali kemarin dari kawan kami yang dari bidang kawasan kumuh. Jadi untuk kategori rumah tidak layak huni ini, paling pokok itu adalah ketangguhan bangunannya. Jadi dilihat dari struktur bangunan, baik dari segi fondasi, lantai, atap. Itu tiga atap, lantai, dinding, yaitu 3 komponen yang paling mendasar dinilai menjadi kategori. Terus yang kedua tadi luasannya. Jadi luasan per kepala itu kalau berdasarkan aturan 7 meter bujur sangkar per kepala. Itu pendekatan. Jadi misalnya apabila ada rumah dihuni oleh 5 orang tetapi luasannya tidak mencukupi dengan itu juga menjadi kategori rumah tidak layak huni. Saya kira itu pendekatan 2 yang tadi sementara. Iya. Baik. Dan juga terkait di kawasan pemukiman tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizal dengan Pak Syam beberapa indikator dan penanganan dan lain sebagainya. Dan juga yang penting di pemukiman khususnya menyangkut masalah masyarakat juga terkait sampah begitu Pak, baik terkait pengelolaannya dan juga bagaimana masyarakat mau untuk sama-sama mengelola sampah dalam memilah sampah. Mungkin seperti apa kebijakan terkait pengelolaan sampah di kawasan pemukiman, mungkin dari Pak Erwin bisa jelaskan juga kepada Tribuners, silakan Pak. Dan selamat pagi kepada semua Tribuner. Kalau mengenai kebijakan itu sudah banyak sekali untuk persampahan, baik melalui peraturan pemerintah, undang-undang, misalnya Undang-Undang 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah, kemudian peraturan pemerintah 101 per tahun 2014 mengenai tata cara pengelolaan
rumah tangga. Begitu juga kebijakan-kebijakan daerah. Sampah ini memang kalau tidak dikelola luar biasa dampaknya kepada kita. Jangankan kepada rumah, kantor pun kalau tidak diambil sampahnya itu sudah mengganggu lah. Mengganggu. Nah, masalah kebijakan ini kita sudah jalankan. Pemerintah kota itu sudah melakukan pengelolaan sampah yang diserahkan melalui kelurahan. Jalurnya, pengambilannya sampai ke TPA. Itu sudah dilakukan dengan baik. Dan ada ya jam-jam tertentu pengambilannya, jangan sampai ya masyarakat tahu kenapa sampah belum. Ya ada jamnya. Pagi diambil, kalau Anda keluarkan siang itu pasti tidak diambil, pagi lagi baru bisa diambil. Itu yang perlu diketahui ya dulu. Kemudian setelah pengambilan, kita mungkin lihat itu motor-motor roda 3 atau apa semua itu mengambil paginya. Kemudian ada aja biasa sore. Biasa itu kalau yang memakai mobil-mobil yang besar, yang Tangkasaki biasa tertulis atau macam. Itu kan teman-teman DLHK dengan kelurahan yang melaksanakan sampai dibawa ke TPA kita. Jadi mohon maaf karena TPA kita ini sekarang dan kota kita makin tumbuh. Nah, masalahnya banyak lagi di TPA karena TPA kita ini perlu pengelolaan tertentu lagi. Jadi itu merupakan termasuk kendala-kendala kita dalam pengelolaan sampah. Sebenarnya pengelolaan sampah kita sudah bagus sekali. Cuma kini masalahnya kita makin tumbuh, jumlah penduduk makin bertambah, berarti apa lagi kita tambahkan? Berarti kita harus tambah orang untuk mengambil sampah, tambah biaya operasional, itu macam-macam Pak. Jadi sebenarnya untuk mengelolanya sudah bagus sekali, tapi biar bagaimanapun kita ini kota Makassar ini makin tumbuh dan makin besar, jadi luas jangkauannya makin ramai lah. Jadi kalau sebenarnya kita masalah peraturan kebijakan sudah cukup bagus, ya. Kita tidak jauh beda dengan kota-kota besar yang lainnya. Malah mungkin daerah lain lebih parah. Misalnya kayak Jakarta juga susah juga sebenarnya. Kalau kita baca-baca di media, Jakarta itu membawa sampahnya jauh keluar kotanya. Malah cari tempat. Kayaknya dengan Bogor atau Bandung yang harus dia kerjasama. Kita masih untung di Tamanggapa. Dekat, tapi itu sudah mulai agak penuh dan sudah mulai sedikit mengganggu warga-warga sekitar kita. Malah mungkin kalau daerah mana rumahnya itu baunya sudah tercium itu ya. Itulah saya bilang kendala-kendala kita karena luas jumlah yang dikelola sampah itu makin bertambah setiap harinya. Itu yang barangkali. Kalau soal kebijakan dan peraturan sudah bagus sekali kalau di Kota Makassar. Itu yang barangkali saya sampaikan. Dan juga terkait penanganan sampah ini, kalau kita lihat kan sekarang sudah musim penghujan juga Pak. Mungkin aroma yang ditimbulkan apalagi masyarakat di bagian Antang dan sekitarnya sudah mungkin sudah ada banyak keluhan ini ya. Iya. Dari kantor kami di Aludin mungkin dia jauh. Baunya tetap sampai. Baunya kadang sampai, tapi itu tidak tiap hari. Kondisi tertentu dia biasa pagi baunya keluar. Itu barangkali kendala-kendala masalah pengelolaannya aja, pengelolaan di tempat air. Kalau pengambilan saya kira kita sudah luar biasa sekali. Itu barangkali kita. Baik, boleh mungkin Pak Rizal tambahkan? Ini mengenai kebijakan, mengenai sampah sebenarnya ini adalah seperti kita ketahui salah satu permasalahan terbesar selain kemacetan dan banjir adalah sampah. Nah, kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar itu adalah dengan mengatur secara di dalam Perda nomor 4 tahun 2016 yang mengenai pengelolaan sampah. Perda ini mungkin teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup yang mengelolanya, sehingga kebijakan itulah yang menjadi pedoman untuk bagaimana sampah dari masyarakat itu mulai dari awal dipilah, pemilahannya dengan membedakan sampah organik dan anorganik dan menerapkan sistem 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sehingga apa yang diharapkan dari tadi yang mengenai pertanyaan Mbak Ilu yang pada saat musim hujan mulai menyengat, bisa tersaring mulai dari tempat pengambilan sampah itu dengan menerapkan program 3R di kawasan-kawasan permukiman dan atau di lorong-lorong wisata yang ada di Kota Makassar. Itu mungkin salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan. Dan saya pikir apa tadi yang dijelaskan oleh rekan kami Pak Erwin bahwa sudah pengelolaannya sudah sangat bagus mulai
dari pengambilan dengan menggunakan motor 3 roda di kawasan-kawasan sempit, dibawa ke tempat penampungan sementara yang tadi mungkin bisa dikelola 3R-nya di situ. Dari TPS tempat penampungan sementara inilah sehingga masuk mobil truk yang tangkasa ini yang menjadi program dari Bapak Wali Kota Makassar. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan mengenai kebijakan sampah ini. Iya, baik, dan juga terkait 3R tadi, kalau di Kota Makassar juga kami sudah melihat beberapa supermarket mungkin Pak, ataupun juga minimarket yang sudah menerapkan tidak boleh penggunaan plastik begitu ya, harus bawa tas belanja sendiri dari rumah. Itu salah satu program yang karena sampah plastik ini yang tidak mudah untuk diurai, butuh tahunan, butuh ratusan tahunan bahkan. Iya, puluhan tahun tidak terurai, dan itu yang kalau menumpuk itu yang juga bisa menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan masyarakat sendiri. Dan semoga masyarakat juga bisa sadar terkait hal itu ya Pak ya, dalam mengelola sampah, kemudian juga mengurangi penggunaan plastik dan lain sebagainya. Nah, beralih dari topik terkait sampah, mungkin Pak Erwin terkait pelibatan swasta dalam penataan kawasan di pemukiman kota dan juga pemukiman kumuh dan lain sebagainya, apakah sejauh ini sudah banyak melibatkan tim swasta begitu? Keterlibatan swasta itu sudah banyak juga, terutama sekali mungkin ya, kalau kita kenal istilah CSR itu sudah banyak sekali, termasuk juga lembaga-lembaga NGO di mana mereka ini memberikan edukasi mengenai, edukasinya itu macam-macam juga, terutama sekali pengelolaan sampah, sanitasi dengan pengelolaan air bersih. Itu mereka itu. Kalau swasta yang kita masuk yang berbentuk perusahaan itu sudah banyak sekali. Itu biasa mereka membantunya dalam hal pemberian, kalau di kebersihan itu berbentuk tong-tong sampah. Itu berbentuk bantuan mereka. Itu mereka sudah ada. Kemudian kalau dibilang pihak swasta juga ada juga bantuan, misalnya kebutuhan masyarakat kalau jalanannya rusak, drainasenya sudah terhambat, bantuan misalnya berbentuk sumbangan, bantuan semen, apa semua itu ada. Jadi bahasanya juga itu CSR semua. Ada yang langsung melalui pemerintah kota, lewat pemerintah kota, ada yang langsung kepada lingkungan itu sendiri. Yang barangkali kalau langsung ke lingkungan sendiri itu kita misalnya melalui RW, lurah atau camatnya itu kadang-kadang itu tidak terdata, tapi artinya mereka langsung lah memberikan bantuan langsung. Itu yang barangkali yang saya bisa sampaikan, karena swasta ini kadang-kadang memberikan bantuan itu mungkin lewat menampilkan melalui media-media misalnya Tribun atau apa, itu yang biasa ada publikasinya mereka sendiri. Itulah bentuk-bentuknya mereka, bantuan melalui CSR itu tadi. Ya. Artinya dari dinas sendiri dan juga pihak swasta sudah saling berkolaborasi begitu ya Pak ya, dalam bagaimana kemudian meningkatkan kawasan pemukiman, kualitas kawasan pemukiman di Kota Makassar sendiri. Nah, untuk pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat sendiri Pak, seperti apa andilnya? Apakah juga terkait pemukiman itu dilihat dari penataannya, dilihat dari luasnya seberapa, mungkin itu menjadi bagian dari tanggung jawab provinsi ataupun pusat, seperti apa Pak? Sebenarnya ini semua tanggung jawab semua pemerintah, baik kota, kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Intinya itu semua melalui keinginan kita menghilangkan masalah kawasan kumuh, intinya menjadi 0%. Intinya itu kalau kita itu mengenai kawasan pemukiman, seperti yang dijelaskan tadi kedua teman kami, kumuh itu harus dihilangkan. Kenapa? Itu akan menyebabkan penataan kota ataupun kalau wisatawan kan tidak enak dilihat kalian, makanya dia harus dihilangkan. Tapi itu menghilangkan masalah kumuh itu berat. Sedangkan di kota-kota besar tetangga kita, ibu kota negara yang lain, jangan itu pun masih ada kumuh, tapi mereka berusaha tutupi. Bagaimana caranya dihilangkan? Bagaimana caranya itu? Mereka banyak intervensi, bantuan, contoh tadi mulai dana alokasi khusus, provinsi juga ada dana bantuannya juga, dan terutama kota juga harus membantu. Tapi terakhir lagi, sesuai dengan tadi dibilang teman-teman kita, kalau kawasannya kumuh perlu penanganan tertentu, ada yang perlu direlokasi. Yaitu tadi, mau nggak masyarakatnya dipindahkan menjadi tempat yang lebih layak. Saya sudah lama tinggal nih, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi mau nggak dipindahkan?
Padahal dipindahkannya gratis. Cuma kawasan lamanya diambil, diberikan tempat yang baru berbentuk rusun. Ada juga program sebenarnya rumah gratis, tapi itu kepada ember juga, terutama kepada kawasan nelayan itu semua gratis semuanya. Cuma persoalannya mau nggak mereka dipindahkan? Itu intinya perilaku. Kita semua ada, semua program itu sudah ada untuk penanganan. Cuma ya macam-macam lah anunya. Kendala-kendalanya itu salah satunya. Mau nggak warganya direlokasi? Aduh, saya tidak suka, saya kayak seperti digusur. Ini padahal bukan maunya itu, kebutuhannya itu. Kenapa? Untuk menghindari masalah kumuh. Misalnya di pinggiran sungai Bantarlo. Kalau ada tiba-tiba kita tidak hujan deras banjir loh. Lah kamu pemerintah lagi yang disalahkan ya. Untuk menghindari hal tersebut, ya kita berikan metode yang begini. Bukan kita tangan banjir itu tidak bisa atau genangan tidak bisa kami sendiri yang mereka. Anda juga harus membantu kami. Itu salah satu juga. Itu yang barangkali saya sampaikan. Ada tambahan dari Pak Rizal? Baik, kalau mengenai intervensi kewenangan masing-masing antara pusat, provinsi dan kabupaten kota, ya, ini kan menjadi arahan dalam Perda nomor 1 tahun 2011 itu, di mana dalam salah satu pasalnya itu mengatakan bahwa yang menjadi kewenangan pemerintah kota adalah kawasan permukiman sampai dengan luasan 10 hektar. Dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah kawasan 10 sampai 15 hektar. Dan 15 hektar itu adalah sudah menjadi kewenangan pusat. Jadi di undang-undang itu sudah mengatur secara eksplisit bahwa penanganan permukiman kumuh ini memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada yang menjadi apalagi yang menjadi seharusnya penanganan di bawah 10 hektar ditangani oleh pusat. Tidak, itu sudah diatur semua dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 itu. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan mengenai urusan konkuren tentang peningkatan kualitas permukiman. Dan juga terkait peningkatan kualitas pemukiman ini di Kota Makassar, kalau kita melihat Pak, di Makassar ini semakin hari juga semakin banyak tumbuh kawasan perumahan begitu Pak. Mungkin dari Dinas Kawasan Pemukiman sendiri melihat hal ini seperti apa mungkin dalam mengatur banyaknya kawasan pemukiman baru ataupun juga perumahan baru dan kerjasamanya dengan developer mungkin seperti apa Pak? Ya, baik. Kalau mengenai tumbuh kembangnya kawasan-kawasan perumahan yang dikelola oleh swasta, pihak swasta, dalam hal ini pengembang developer itu, semua sudah diatur dalam pengalokasian atau aturan-aturan mengenai set plan-nya misalnya sudah diatur dalam Perda RT RW Kota Makassar. Jadi semua apa yang menjadi dalam set plan itu, apa yang menjadi aturan yang mendasari untuk pengesahan set plan perumahan itu, semua sudah diatur dalam Perda RT RW sesuai dengan berapa sih KDB-nya, berapa KDH-nya. Dan ini kan mengacu apakah dia berada di daerah kepadatan sedang misalnya, daerah kepadatan tinggi misalnya. Kan itu sudah diatur. Jadi kalau sudah mengacu sama RT RW, kami di Dinas Perumahan itu hanya tinggal bagaimana memverifikasi set plan itu sehingga tidak memenuhi regulasi-regulasi yang telah diatur. Contoh misalnya yang kami lakukan di Dinas Perumahan itu, jadi kami mengintervensi sesuai dengan aturan yang ada bahwa regulasi pemenuhan PSU itu setidaknya minimal 30% yang harus disediakan atau disiapkan oleh pengembang, 30% dari luas total lahan yang diajukan. Nah, ketika 30% itu sudah tercapai, otomatis ruang-ruang publik akan tetap terjaga kualitasnya di kawasan permukiman. Itu mungkin yang gambaran umum yang bisa kami jelaskan mengenai semakin banyaknya pengembang atau kawasan-kawasan perumahan yang dikelola oleh pihak swasta di Kota Makassar. Mungkin termasuk juga 30% tadi itu terkait ruang terbuka hijaunya ya Pak ya, bagi masyarakat yang supaya bisa ini lingkungan juga tetap asri begitu dihuni oleh masyarakat. Nah,
Ini sudah memasuki penghujung tahun 2024, Pak. Mungkin dapat dijabarkan kepada Tribuners seperti apa hasil program peningkatan kualitas pemukiman ini, Pak. Dari Pak Rizal dulu, silakan. Kalau menurut saya mengenai seperti apa sih tolak ukur dan evaluasinya peningkatan kualitas permukiman ini, saya pikir begini, kalau khusus untuk penanganan kumuh melalui program Kotaku itu, di situ ada program yang pencapaian 100-0-100. 100 artinya 100% air minum secara universal, yang 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi lingkungan yang layak. Ketika 100-0-100 ini sudah tercapai, otomatis itulah yang menjadi bahan evaluasi bertingkat keberhasilan peningkatan kualitas permukiman di Kota Makassar. Itu mungkin dari saya. Kalau dari Pak Erwin sendiri melihat seperti apa di sepanjang tahun 2024 ini, Pak, dan mungkin persiapannya di tahun depan seperti apa, Pak? Yang jelas kita sudah coba intervensi-intervensi untuk peningkatan kualitas masalah pemukiman ini, termasuk kumuhnya juga. Ya itu, kita sudah memperbaiki jalannya untuk kawasan pemukiman itu untuk mengurangi menjadi 100-0-100. Kalau air bersihnya melalui teman-teman PU, sanitasinya melalui teman-teman lingkungan hidup, kita masalah kumuhnya kita coba hilangkan. Dalam SK kami ada 18 lokasi yang mau diurus. 18 lahan ya Pak, 18 titik. Ini belum semuanya. Banyak kendala juga. Yang jelas kita sudah berusaha. Ujung-ujungnya memang mungkin perlu perhatian pemerintah, bukan hanya kota kita sendiri, baik provinsi maupun pusat, yang sesuai batas kewenangannya tadi. Ada yang 10 hektar, ada yang 10 hektar ke atas, dan ada yang 15 hektar ke atas. Kalau kita tidak dibantu, susahlah kalau kita mau menghadapinya. Mengingat APBD kita juga itu terbatas, bukan hanya itu yang mau diurus. Jadi harapan kami, apa yang kita lakukan di 2024 ini yang sudah sekian jalanan yang dan maupun drainase pemukiman yang kita coba perbaiki dan kita tingkatkan, mudah-mudahan insya Allah akan makin luas cakupannya, dan mudah-mudahan dari 18 tadi bisa berkurang menjadi 15 wilayah. Karena kemarin itu katanya kalau saya tidak salah 23 wilayah di tahun 2021 atau SK itu sebelumnya 2022 itu kita sudah mampu kurangi menjadi 18. Nah, mudah-mudahan dalam tahun depan, karena itu tidak mudah, mengurangi satu lahan itu dipikir cuma cukup uang duitnya, enggak begitu. Kedua, pola masyarakat. Tadi sudah dikatakan indikator kumuh ada 7. Sebenarnya harus ditambah 1, perilaku masyarakat. Saya sudah keliling-keliling, waduh lebih banyak perilaku ini sebenarnya. Banyak buang sampah di kolong rumahnya atau di bawah rumah di samping. Itulah sebenarnya intinya itu harus ditambah 1, perilaku yang perlu diperbaiki. Jadi masalah perilaku bukan hanya kami saja di Dinas Pemukiman yang perlu mengedukasinya, perlu tambahan dinas-dinas yang lain untuk baik dinas kesehatan, mungkin dinas lingkungan hidup, dinas PU, ataupun yang dinas-dinas yang berhubungan masyarakat ke masyarakat. Itu barangkali harapan kami, semoga namanya saja ada pemerintahan baru semuanya ini, baik dari tingkat presiden, gubernur, dan kepala daerah kita, wali kota, itu dalam 5 tahun ke depan bisa tertangani. Jadi mudah-mudahan sampai akhir jabatan mereka semua ini dari 18, mungkin ya siapa tahu mampu menjadi 0 lahan. Tapi kalau menjadi 0 lahan ya tidak ada lagi kerjanya kami. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Yang penting juga tadi yang perlu ditekankan adalah perilaku dari masyarakat sendiri. Apakah mau bekerja sama begitu? Nanti sudah diperbaiki, diulang lagi perilaku buruknya, ya rusak lagi kawasannya ya Pak ya. Iya, betul Pak. Dan juga Pak, saya mungkin seperti apa Pak melihat sepanjang 2024 ini dan harapannya di tahun depan? Terkait intervensi yang sudah dilakukan khususnya di
kawasan kumuh. Ya tadi sudah dijelaskan bahwa sudah diintervensi walaupun secara spot-spot terkait dengan pekerjaan jalan, drainase, penanganan rumah tidak layak huni itu itu sudah kami lakukan. Jadi tapi lagi-lagi ya sangat terbatas, butuh dukungan anggaran yang saya kira kalau ini bisa menjadi prioritas untuk ke depan, untuk 2025 dan seterusnya, kalau kumuh ini betul-betul kita mau nolkan dan sesuai dengan harapan, ya mau tidak mau harus menjadi prioritas utama dalam hal memberikan anggaran untuk mengintervensi lokasi-lokasi untuk berubah menjadi tidak kumuh lagi. Saya kira itu secara singkat. Terima kasih. Iya, baik, dan juga semoga harapan-harapan tadi bisa tercapai mungkin melalui pemerintahan baru ya Pak ya, baik tingkat pusat ataupun juga presiden, kemudian juga gubernur kita yang baru nanti, dan juga pemimpin kota kita, wali kota dan juga bupati-bupati di daerah khususnya di Sulawesi Selatan bisa sama-sama untuk bekerja sama terkait juga anggaran yang paling penting ya Pak ya, terkait penanganan pemukiman. Pasti anggaran ini selalu menjadi hal yang penting, dan juga perilaku masyarakat tadi. Artinya semua harus bekerja sama, tidak bisa mengandalkan dari dinas saja, betul sekali. Juga harus bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta pun bisa dilibatkan, dan juga NGO. Iya, betul sekali. Ada banyak yang perlu kita libatkan, termasuk juga tim media seperti kami saat ini, betul sekali. Malah kita sebenarnya berharap sekali semua media sampaikanlah, siapa tahu turun kemana, sampaikan, oh rupanya ada di sana. Iya. Apa? Bukan di itu kan, enggak. Penyampaian informasi itu bukan harus terbentuk. Kenapa ya belum tertangani di sana? Itu bantuan juga ya Pak ya? Bantuan masukan, karena seperti tadi dibilang sama Pak Sam, semua harus diidentifikasi dulu. Identifikasinya kan, oh bantuan teman-teman baru, bukan hanya dari kami. Oh tidak ada, misalnya dari teman-teman, misalnya dari pers, Iya. ada di sana. Ada kah? Oh, tidak pernah lihat. Oh, Iya. mana bisa kami tahu? Makassar ini luas. Iya, betul. Nggak cukup kalau hanya beberapa orang di dinas Bukan yang hanya kami yang iya, menghadapi. betul sekali. Dan juga ini pentingnya kolaborasi agar kita bisa sama-sama mewujudkan kota kita lebih cantik lagi ya Pak ya. Apalagi nanti dengan adanya IKN, kita menjadi salah satu kota yang menopang IKN begitu. Betul sekali. Makin hari makin banyak juga orang datang ke Makassar. Kalau kawasan kita tidak tertata, ya orang bakal kapok datang ke sini. Oke. Baik, terima kasih Pak Rizal, Pak Erwin, dan juga Pak Sam sudah hadir di Tribun Timur pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk memperbincangkan terkait kota kita Makassar yang tentunya kita harapkan lebih baik lagi, nanti bisa tercapai target-targetnya Pak ya, mengurangi kawasan-kawasan tadi dari 18 mungkin bisa jadi 10 atau bahkan 0 ya Pak. Kalau mau ya kami hilang Oke, baik. Iya betul, supaya tidak bertambah lagi, betul sekali. Iya baik, terima kasih. Terima kasih. ya kan hilang mulai ada. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu dan selamat kembali menjalankan tugas. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa juga untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.